Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Anak didik sekalian, kita berjumpa kembali dalam pelajaran daring kita, pelajaran matematika ya. Hari ini kita berjumpa melalui delay ya. Pelajaran kita delay karena minggu lalu, karena hari Senin kemarin ya, qadarullah ana tidak dapat hadir sehingga kita tidak dapat melaksanakan pelajaran kita seperti biasa ya. Baik anak didik sekalian, kita akan melanjutkan pelajaran kita pada minggu ini. Ya, pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bab berikutnya ya dari pelajaran kita di semester ini, yaitu aritmatika sosial. Sebelum itu kita akan membahas tentang, kita akan mengingat kembali pelajaran kita yang minggu lalu ya, yaitu tentang perbandingan ya. Kita juga telah belajar tentang skala ya. Di dalam perbandingan kita sudah belajar tentang skala. Skala yaitu ukuran pada gambar atau peta per ukuran sebenarnya ya kan. Misalkan kita memiliki skala 1:100.000, berarti 1 cm di gambar kita itu mewakili 100.000 cm pada jarak sebenarnya, keadaan sebenarnya, seperti itu ya kan. Kemudian di subbab yang kedua, kita kemarin udah belajar tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai ya kan. Perbandingan senilai itu perbandingan dari dua atau lebih besaran, di mana pada saat suatu variabel bertambah, maka variabel yang lain bertambah pula. Seperti itu ya. Contohnya apa? Contohnya jumlah tabungan dengan waktu penyimpanan. Nah, banyaknya barang dengan jumlah harga barang ya kan. Misalkan kita membeli 5 pensil ya kan, kita membayar 10.000 ya kan. Jika jumlah yang pensil yang kita beli jumlahnya bertambah, maka harga yang akan kita bayar juga akan bertambah, seperti itu ya kan. Jadi variabel yang satu, variabelnya yang satu yaitu jumlah, variabel yang kedua yaitu harga ya kan. Jika jumlahnya bertambah, maka harganya juga bertambah ya kan. Jika jumlahnya berkurang, maka harganya juga berkurang, seperti itu. Berarti ini disebut dengan perbandingan senilai ya, dengan contoh-contoh yang lain juga ya. Kemudian yang kedua, perbandingan berbalik nilai. Kita juga udah bahas minggu lalu tentang perbandingan berbalik nilai, yaitu perbandingan dari dua atau lebih besaran, di mana suatu variabel bertambah, maka variabel yang lain berkurang ya, atau turun nilainya. Seperti itu ya. Kebalikan dari perbandingan senilai yang tadi ya. Kalau perbandingan berbalik nilai, misalkan yaitu banyaknya pekerja dengan waktu penyelesaian. Misalkan dalam suatu pekerjaan ya, dalam suatu proyek yang dikerjakan 5 orang ya, akan selesai dalam 10 hari. Kalau dikerjakan 10 orang, maka waktunya akan lebih cepat, seperti itu ya. Jadi jumlah pekerjaannya bertambah ya kan, tetapi waktunya akan berkurang ya kan. Di sini ada dua, jumlah dan waktu ya kan. Variabel yang pertama atau besaran yang pertama adalah jumlah, variabel yang kedua atau besaran yang kedua yaitu waktu ya. Jadi saat besaran yang pertama yaitu jumlah bertambah, maka waktu yang diperlukan untuk mengerjakannya yaitu waktunya akan berkurang, seperti itu ya. Jadi terbalik dia. Pada saat variabel yang pertama bertambah, maka variabel yang kedua berkurang, dia turun ya, seperti itu. Jadi ini disebut dengan perbandingan berbalik nilai yang udah kita bahas minggu lalu juga ya. Ataupun kita kita buat contoh lagi ya, biar lebih mengingatkan. Kita buat misalkan contoh satu lagi, karena kemarin masih cuman 2 contoh ya, satu contoh senilai, satu contoh berbalik nilai ya. Coba kita buat contoh lagi ya.
Satu-satu contoh lagi ya. Sebelum kita masuk ke bab yang baru. Misalkan sederhana aja ya. Contohnya misalkan satu harga 3 buah pensil 7.500 rupiah. Berarti harga 9 buah pensil berapa? Pensil berapa? Seperti itu ya. Ya kan? Jadi di sini ada dua besaran. Ya, besaran yang pertama yaitu jumlah, ya. Yaitu 3 buah pensil. Kemudian besaran yang kedua yaitu ataupun variabel yang kedua yaitu harga 7.500. Berarti di sini pertama sekali untuk mengerjakan soal perbandingan antum harus tentukan dulu apakah ini perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Jadi di sini kita lihat bahwa jika semakin banyak jumlah pensilnya, maka harganya akan semakin besar juga, ya kan? Jumlahnya bertambah berarti harganya juga bertambah. Berarti ini disebut dengan perbandingan senilai. Berarti rumus perbandingan senilai kemarin apa? Tinggal kita bandingkan 3 per 7.500 sama dengan 9 per, kita buat misalkan X ya, yaitu jumlah dari ataupun harga dari 9 buah pensil tersebut. Berarti tinggal kita kali silang kan, kali silang yaitu 3X sama dengan 9 kali 7.500 sama dengan 67.500. X sama dengan 67.500. Ini kan kali, 3 kali X pindah ke kanan menjadi bagi, berarti menjadi kan, menjadi bagi. X sama dengan berapa? 22.500 ya. Jadi harga 3 buah pensil adalah 7.500, berarti harga 9 buah pensil adalah 22.500. Seperti itu ya. Rp 22.500. Nah, ini contoh dari perbandingan senilai. Coba kita masuk ke contoh perbandingan berbalik nilai ya. Misalkan apa kita buat? Sebuah asrama mempunyai persediaan beras yang cukup untuk 26 anak dalam 15 hari. Ya, diketahui 26 anak untuk 15 hari ya. Ya. Baru berapa harikah persediaan beras itu akan habis jika penghuni asrama bertambah 4 orang? Jadi di sini yang pertama diketahui 26 anak untuk 15 hari. Berapa harikah persediaan beras itu akan habis jika penghuni asrama bertambah 4 orang? Berarti keadaan sekarang berapa jumlah anaknya? Sebelumnya 26 anak, berarti menjadi 30 anak kan? 30 anak titik-titik hari kan? Ditanya berarti harinya. Ya, kita jawab. Berarti ini apa? Perbandingan apa ini? Perbandingan senilai atau berbalik nilai? Berarti ini perbandingan berbalik nilai kan?
semakin banyak anaknya, semakin banyak anak yang akan mengkonsumsi ya persediaan beras tersebut, maka semakin cepat ya kan, semakin sedikit ya jumlah waktu, ataupun semakin sedikit jumlah waktu dari habisnya ya persediaan tersebut ya kan, berkurang waktunya. Seperti itu ya, artinya akan semakin cepat habis ya kan. Berarti di sini kita menggunakan konsep dari perbandingan berbalik nilai. Berarti kemarin kita tinggal gimana caranya kemarin? Kalau yang perbandingan senilai kita buat dengan bagi, kalau berbalik nilai kita tinggal langsung kalikan kan. 26 dikali 15 sama dengan 30 dikali X ya kan, kita buat X ya biar kita misalkan sebagai X jumlah harinya. 26 dikali 15 berapa? Berarti 30X sama dengan 26 kali 15. X sama dengan berapa? 26 dikali 15 390 per 30 ya. X sama dengan 13 ya kan, 13. Seperti itu ya. 13 cm dia 13 hari ya. Jadi kalau 26 anak akan habis selama 15 hari, jika 30 anak akan habis selama 13 hari ya. Di sini dengan asumsi bahwa jumlah per anak itu untuk mengkonsumsi perharinya, setiap anak mengkonsumsi dengan jumlah yang sama seperti itu ya. Ini untuk mengingatkan kembali tentang pelajaran kita yang minggu lalu. Sekarang kita masuk ke bab yang baru ya. Jadi di sini minggu lalu udah ana buat 4 soal di webnya. Jadi masih ada beberapa dari antum yang belum mengerjakannya. Jadi ana harapkan untuk kembali bisa dikerjakan ya. Antum lihat di grup kelas antum dan bisa antum kerjakan lagi ya. Yang masih ada kekeliruan bisa dikirim perbaikannya melalui WA ya. Baik, kita akan masuk ke aritmetika sosial. Jadi ini salah satu dari materi matematika yang sering digunakan pada permasalahan jual beli ya. Seperti itu. Jadi di sini ringkasan dari materi kita udah ana buat, yaitu yang pertama yang akan kita bahas yaitu harga pembelian, harga penjualan, untung dan rugi ya. Ya, kemudian di sini juga kita akan belajar tentang apa itu disebut dengan rabat ataupun diskon, bruto, tara dan neto ya. Seperti itu ya. Baik, yang pertama kita akan masuk ke pertemuan hari ini, kita akan coba bahas tentang untung dan rugi ya. Untung dan rugi. Jadi di sini sebelum masuk ke untung dan rugi kita akan bahas dulu apa yang dimaksud dengan harga pembelian, harga penjualan, untung dan rugi. Di sini sebenarnya antum pastinya sudah tahu ya apa yang dimaksud dengan harga pembelian kan, karena tentunya antum sering melakukan transaksi ya, jual beli ya. Baik antum beli makanan, beli pakaian ataupun yang lain sebagainya. Harga pembelian yaitu harga yang didapatkan oleh seorang pedagang ketika membeli barang-barang dagangan. Harga penjualan yaitu harga yang ditentukan oleh seorang pedagang ketika menjual barang-barang dengan dagangannya ke pembeli. Untung yaitu
terjadi jika harga penjualan lebih besar ataupun lebih tinggi daripada pembelian. Rugi yaitu terjadi jika harga penjualan lebih kecil ataupun lebih rendah daripada harga pembelian, ya. Jadi di sini rumus dari kita masuk ke yang pertama yaitu untung. Syaratnya yaitu harga penjualan harus lebih dari harga pembelian. Dikatakan untung yaitu saat harga penjualan lebih dari harga pembelian, ya kan, modal kita, ya. Berarti untung yaitu harga penjualan dikurang dengan harga pembelian tentunya, ya kan. Harga penjualan dikurang harga pembelian akan didapatkan jumlah dari untung kita berapa. Kemudian jika ditanya persen untung sama dengan untung per harga pembelian dikali 100%, seperti itu, ya. Kemudian syarat yang kedua yaitu rugi. Syaratnya yaitu harga penjualan kurang dari harga pembelian, ya. Jadi harga penjualannya lebih rendah dari harga pembeliannya, modal pembelian kita dari barang tersebut, ya. Sehingga rugi sama dengan harga pembelian dikurang harga penjualan, ya. Kalau ditanya persennya, persen rugi sama dengan rugi per harga pembelian dikali 100%, ya. Untuk lebih jelas kita masuk ke contoh, ya. Contohnya langsung. Misalkan di sini yang pertama, misalkan seseorang membeli barang, ya, beli barang dengan harga 80.000. Dengan harga 80.000, kemudian dia menjualnya kembali dan dia mendapatkan untung 20%. Dijual mendapat untung 20%. Berapa harga jual tersebut? Ya kan, ditanya berapa rupiah dia menjualnya. Berapa harga penjualannya? Ya, di sini kita jawab sesuai dengan rumus yang tadi, ya. Jadi di sini harga barang sama dengan, jadi di sini kan 80.000 ini kita jadikan sebagai 100%. Artinya 100% dari modal kita pembeliannya, ya, 100%. Jadi jika kita ingin mendapatkan keuntungan 20%, berarti yang kita jual berapa persen jadinya? Kalau 80.000 100% berarti ditambah 20, ya kan, menjadi 120%. Ya, 120% per harga 120% per 100%, ya, dikali 80.000. Gitu ya caranya, ya. 80.000 kan tadi 100%, ya, sama dengan ini 100%. Yang ini keuntungan yang jumlah harga yang ingin kita jual, yaitu ya, modal ditambah keuntungan. Modalnya kan tadi kan 80.000, itu disebut sebagai 100%. Berarti keuntungan yang ingin kita dapatkan yaitu 20%. Berarti menjadi 120%, ya kan? 120% dikali 80.000 per 100%. Ya, di sini kita coret nolnya 1, kita coret juga di sini, ya kan?
baru kita kalikan ya. Di sini kita bisa coret lagi ya. 1 di sini, 0 ini di sini. Berarti 12 dikali 8.000. Berapa 12 dikali 8.000? Yaitu 96.000 rupiah. 96.000 rupiah ya, seperti itu. Jadi di sini kita ingin mendapatkan untung 20%, berarti kita jumlahkan dengan 100%. 120% berarti harga yang harus kita jualkan ya dari harga sebelumnya, yaitu 80.000. Ya, 80.000 ini 100%-nya modal kita ya kan. Berarti harga jualnya harus 120%. Ya, berarti 120% per 100% dikali 80.000 ya. Kita dapat harga penjualannya yaitu 96.000. Seperti itu ya. Coba kita masuk ke contoh yang kedua. Misalkan seseorang membeli barang, kita bikin beli baju misalkan ya. Beli baju harganya 100.000. 100.000. Dijual kembali, dijual dan dia rugi. Dijual dan mendapatkan kerugian sebesar 40%. Berarti dia menjual dengan harga berapa? Berapa harga penjualannya? Berapa harga penjualannya? Jadi ini cara mengerjakan seperti ini hampir sama dengan mengerjakan yang nomor 1 tadi ya. Jadi di sini modalnya kita jadikan sebagai 100% ya. Modal dari pembelian kita ya, pembelian barangnya berarti 100%. Kemudian dijual dengan rugi 40%. Berarti dia menjual dari harga 100.000 ya, dari 100% berarti dia menjual dengan harga cuma 60% kan, berarti kan, yaitu 100% dikurang 40% ya, seperti itu ya, 60%. Kalau tadi ditambah berarti, kalau untuk rugi berarti dikurang ya. Kalau ini tadi ditambah 20% menjadi 120%, berarti ini tinggal dikurang. 100% dikurang 40% berarti 60% per 100% dikali harga pembelian tadi 100.000 ya. Di sini kita coret yang bisa dicoret, 2 nolnya kita coret ya. Di sini kita tinggal 60 dikali 1000 berarti berapa? 60 dikali 1000, 60.000 ya. Berarti dia menjual dengan harga 60.000 sehingga dia mendapat kerugian sebesar 40%. Seperti itu ya. Kalau bedanya di sini, yang tadi antum jumlahkan, jika diketahui dia mendapatkan keuntungan, berarti antum jumlahkan dari 100%, dari persen keuntungannya. Ya, seperti itu. Kalau diketahui dia rugi, berarti antum kurangkan ya dari jumlah persen 100%-nya, 100% dari modalnya ya, antum kurangkan, seperti itu. Kita masuk contoh yang ketiga ya. Misalkan seseorang membeli motor ya, membeli motor dengan harga 5 juta. 5 juta rupiah. Kemudian dijual kembali dengan harga
dengan harga Rp 4 juta rupiah. Di sini dia untung atau rugi nih? Yaitu rugi tentunya kan. Dibeli harga 5 juta, dijual kembali harga 4 juta, seperti itu ya. Berarti di sini ditanya persen ruginya. Persen ruginya berapa? Ya, seperti itu. Kita tinggal masukkan ke rumus yang tadi. Persen rugi sama dengan berarti gimana? Yaitu berapa kerugiannya? 5 juta dikurang 4 juta, yaitu 1 juta. 1 juta kerugiannya. Per modalnya. Ya, modalnya berapa? 5 juta. Dikali, karena kita ingin menjadikannya menjadi persen, berarti dikali 100%, 100 per 100, ya kan? 100%, 100% ya, ditulis seperti ini ya. 100% berarti sama dengan berapa? Kita coret yang bisa dicoret. Coret. Berarti 1/5 dikali 100. Berapa 1/5 dikali 100? Berarti 100 dibagi 5. 100 dibagi 5 sama dengan 20%. Ya. Jadi kerugiannya berarti 20%. Ya, seperti itu. Persen kerugian. Bagaimana jika contoh yang keempat? Ya. Jika ditanya persen keuntungan berarti ya, yang terakhir. Seorang membeli sepeda, misalkan kita bikin sepeda dengan harga 1.500.000. Rp1.500.000 dijual lagi, kemudian dijual kembali dengan harga 2 juta rupiah. Yang ditanya berapa persen keuntungannya ya. Jadi di sini hampir mirip dengan menjawab ini hampir mirip dengan soal yang ketiga tadi ya. Jadi di sini kita lihat berapa keuntungannya. 1.500.000 modalnya, kemudian dijual kembali 2 juta. Berarti keuntungannya berapa? Yaitu 500.000 kan? 2 juta dikurang 1.500.000. 500.000 per modal awalnya 1.500.000. Ya. Dikali 100%. Sama dengan berapa? Kita coret yang bisa dicoret. Coret 5 nolnya, coret juga di sini 5 nolnya kan? 100% ya. Berarti 500 bagi 15. Berapa 500 bagi 15? 5/15 bisa juga disederhanakan ya, biar lebih mudah. Jadi 5 sama-sama dibagi 5, berarti 1/3 ya. 1/3 berarti sini menjadi 100/3. 100/3 berapa? 100/3 yaitu 33,33% ya. Keuntungan dari yang membeli sepeda tadi, seperti itu ya. Baik, itu 4 contoh yang terkait dengan materi untung dan rugi ya. Jadi di sini biasanya sering ditanya tentang
eh, harga barangnya, ya, harga barang dari jika diketahui keuntungan, harga barang jika diketahui kerugian, ya, persen rugi jika diketahui harganya, harga jual dan harga belinya, kemudian persen untung jika diketahui harga jual dan harga belinya, seperti itu ya. Ini biasanya soal ya, soal tentang tentang hmm, terkait masalah materi untung dan rugi, seperti itu ya. Bisa antum tanyakan kalau ada yang kurang jelas melalui WA nanti ya. Baik, demikian materi kita pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.